Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naskah hadis siasah. Sebelumnya, para pemirsa, para peminat, mohon dimaklumi, saya menyajikan pembahasan ini selalu pegang naskah, pegang tulisan. Ini dimaksudkan untuk mengatasi sudah ada penurunan ketajaman hafalan. Maklum, sudah 80 tahun lebih, malah masuk 81 tahun. Jadi ketajaman hafalan itu sudah terasa menurun. Namun karena saya alhamdulillah masih diberi kekuatan, tenaga, badan saya masih terasa agak kuat, kemudian duduk masih bisa tegak, berdiri juga begitu, lalu mata masih awas, telinga masih cukup tajam, lidah dan mulut saya masih cukup lentur, dan otak saya ya alhamdulillah masih bisa dipakai untuk membaca, meneliti, memahami bahan-bahan bacaan dan kata orang, termasuk kata istri saya belum kena penyakit pikun. Jadi alhamdulillah, dalam keadaan seperti ini saya ingin tetap ada kegiatan, ada amal, ada perbuatan yang bersifat baik sampai ya akhir hayat saya datang. Ya antara lain membina pesantren, membina usaha kecil-kecilan, dan mempunyai puluhan karyawan yang punya penghasilan dari situ, dan juga menyiapkan bahan, mempelajari kembali ilmu-ilmu saya, dan kemudian mengungkapkannya antara lain melalui YouTube. Para pemirsa dan peminat yang saya hormati, naskah hadis siasah itu dalam naskahnya disebut Sohifatul Madinah, Sohifah Madinah, yang diterjemahkan oleh banyak ahli dengan nama yang berbeda-beda. Antara lain ada yang memberi nama The First Written Constitution in the World, naskah undang-undang dasar tertulis pertama di dunia. Ada yang menyebut agreement, ada yang menyebut treaty, dan nama yang lain. Tapi semuanya sepakat bahwa isi naskah Piagam Madinah, hadis tentang siasah itu diakui sebagai konstitusi atau hukum dasar tertulis untuk bernegara. Di dalam mukodimah ya ada disebut kata Allah, nanti akan saya sebut. Lalu naskah hadis siasah yang panjang itu oleh para ulama, ilmuwan muslim maupun para ilmuwan barat dibagi-bagi atas pasal-pasal. Umumnya mereka menyebut pasal itu ada 47. Dari pasal 1
sampai pasal 47. Nah, di dalam pendahuluan atau muqaddimah Shahifah Madinah ini disebut Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Hadza kitabun min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bainal mu'minin wal muslimin min Quraisy wa Yasrib wa man tabi'ahum falahiqa bihim wa jahada ma'hum. Bahwa kitab ini, naskah ini, tulisan ini berasal dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kaum mukminin, muslimin, min Quraisy, dari orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy itu tadinya penghuni Jazirah Arab di sekitar Mekah. Ada yang sudah masuk Islam, kemudian hijrah ke Madinah. Waman tabi'ahum, beserta atau termasuk yang mengikuti mereka, yaitu muslimin Quraisy dan Yasrib, falahiqa bihim, bergabung dengan mereka, wajahada ma'hum, dan berjihad, berjuang bersama mereka. Jadi ada kelompok-kelompok lain, termasuk kelompok yang beragama lain, bergabung ke kesatuan hidup bersama dengan dasar Shahifah Madinah ini yang dibuat oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama wakil-wakil pemuka-pemuka dari kelompok-kelompok atau kabilah-kabilah yang ada di Madinah waktu itu. Ada kalimat lain yang berbunyi, wa annakum mahtalaftum fihi min syai'in fa inna maraddahu ilallahi azza wa jalla wa ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mereka tadi muslimin, mukminin, kemudian semua yang bergabung, ketika ada sengketa, ketika ada perselisihan, maka cara pemecahannya adalah dikembalikan ke ketentuan Allah. Ketentuan Allah itu adanya di ayat Quran dan kepada Muhammad, kepada ucapan, keputusan, takrir yang dibuat oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi waktu itu belum dibentuk lembaga qadhaiyah, lembaga pemutus hukum yang tersendiri. Karena ini bentukan awal, bentukan pertama kehidupan bersama. Pada pasal lain disebut begini, wa inna Yahuda, disebut kelompok-kelompok Yahudi, atau ada beberapa kelompok, ada beberapa kabilah, ummatun ma'al mu'minin, satu umat bersama kaum mukminin. Jadi kelompok lain yang beragama lain, dalam hal ini Yahudi, yang kelompoknya juga berbilang, itu diakui sebagai satu umat dengan kaum mukminin. Jadi Islam mengajarkan, Nabi mengajarkan, kaum mukminin itu kaum yang inklusif, bukan yang eksklusif, bukan ingin hidup sendirian di suatu daerah, tetapi inklusif, beserta dengan kelompok-kelompok lain, bahkan penganut agama
yang lain. Sampai di sini dulu, nanti kita sambung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.